saudaraku semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Kiningrat Panggeni. Semoga Anda hari ini tetap dalam keadaan kesehatan, keberuntungan, keselamatan, kesuksesan, kerezekian lebih baik dari kemarin. Amin. Oke, dalam konten kali ini, dalam konten wejangan tetap yang sebelumnya sudah saya jelaskan karena berhubungan dengan konten yang akan saya bahas nanti. Sebelumnya sudah saya jelaskan itu tanda-tanda jika Anda itu banyak diselimuti oleh aura negatif. Kalau belum melihat videonya, silahkan tonton di video di rekomendasi ini. Andai kata yang sudah, nanti tolong simak ini dengan baik-baik agar sambungan aura itu sambung ke Anda. Terus bagi yang belum tahu cara membuka aura juga sudah saya jelaskan juga dalam video sebelumnya atau lanjutan video ini di ini. Oke, lanjut aja, tidak panjang lebar. Dalam konten kali ini kemarin sudah saya sebutkan tanda-tanda. Sekarang penyebab aura diri Anda itu banyak negatif. Jadi hal-hal atau faktor-faktor penyebab aura diri Anda itu negatif. Apa saja? Yang pertama itu karma Anda di masa lalu. Jadi karma diri dalam diri Anda itu di masa lalu banyak menyelimuti Anda. Jadi aura negatif ini yang pertama, Anda itu banyak dihinggapi hal-hal negatif di masa lalu, termasuk seperti Anda menipu ke orang, itu menyakiti orang tua, berkhianat kepada pasangan, membohongi mitra dan sebagainya. Atau bawaan Anda lahir, atau bawaan Anda lahir dalam kehidupan Anda itu di masa lampau, orang tua ataupun nenek moyang Anda, leluhur Anda itu banyak karma yang karma tersebut itu menyelimuti Anda. Jadi karma di masa lampau belum tertebus atau halnya belum terputus. Jadi karma di diri Anda, bawaan Anda dari lahir karena faktor dari nenek moyang ataupun leluhur Anda belum terputus. Tidak saya bahas panjang karma-karma itu apa saja yang bisa menyebabkan aura negatif, tidak saya rincikan satu persatu, banyak sekali. Kalau orang Jawa itu termasuk Anda itu lahir udak-udak siwur atau sendang kapit pancuran dan sebagainya, tidak saya jelaskan. Itu termasuk karma Anda di masa lampau atau hal negatif dari Anda lahir. Terus yang kedua, penyebab aura negatif diri Anda dalam diri Anda itu negatif. Yang pertama, sikap pelaku perbuatan kita yang tiada manfaat atau sia-sia. Jadi sikap pelaku perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ke faktor sia-sia. Contoh, umpama kita itu sering bergadang atau sering kita itu pada posisi itu dalam kehidupan sehari itu bergadang yang tidak manfaat. Umpamanya kita itu hanya bergadang, hanya bersendokuro atau dalam hal ke dunia negatif malah ke dunia dugem umpamanya, itu banyak kesia-sia karena jauh dari hal manfaat. Atau dalam kehidupan sehari-hari kita itu bangun itu siang, jadi kita itu sudah terputus dengan namanya rezeki. Kalau kita itu bangunnya jam 10 umpamanya, padahal rezeki kita itu akan datang pada pukul 7. Jadi kita sudah membuang rezeki itu selama 3 jam. Umpamanya lagi, kita itu berpergian pada posisi tiada guna. Jadi kita itu menemui seseorang yang seseorang itu tidak ada manfaat, hanya bersindokuro, tidak ada sambungan silaturahmi yang berujung ke manfaatan dan sebagainya. Atau andai kata kita itu berhubungan dengan mitra, itu
dalam keseharian itu banyak obrolan yang sifatnya tidak membangun dan sebagainya, banyak faktor. Jadi perbuatan yang kita lakukan sia-sia itu menyebabkan aura negatif dalam diri atau hal-hal negatif itu mudah datang. Terus yang ketiga, hati dan pikiran kita selalu berpikir negatif. Hati dan pikiran kita itu selalu berpikir buruk. Seperti halnya yang sudah di wejangan-wejangan sebelumnya, faktor-faktor yang menyebabkan aura negatif atau hal-hal yang menyebabkan kita itu negatif. Jadi kita itu berpikir buruk ke orang, itu hal tersebut bisa membuat kita banyak aura negatif dalam diri. Kalau belum Anda menonton video sebelumnya, silahkan nonton di ini. Nanti ada beberapa faktor kalau tubuh Anda itu diselimuti oleh aura negatif. Tidak saya panjangkan. Terus yang keempat, faktor bergaul dan bersosial di lingkungan yang tidak baik. Jadi penyebab aura negatif dalam diri itu Anda itu banyak. Anda itu banyak bergaul kepada orang-orang yang tidak tepat. Seperti halnya, mohon maaf jika Anda itu bergaul kepada orang yang negatif, seperti pengedar narkoba, seperti orang pencuri yang niat berbuat jahat kepada lingkungan, kepada masyarakat, atau orang-orang yang minum minuman keras di lingkungan yang sifatnya merusak. Jadi setelah minum dia itu membuat pemalas orang, setelah minum dia itu membuat resah di kampung dan sebagainya. Banyak bersosial yang tidak baik. Ini sangat faktor negatif sekali di dalam tubuh Anda. Terus yang kelima, ini tanpa Anda sadari, Anda itu mengundang diri Anda salah menggunakan keilmuan spiritual. Jadi Anda itu belajar spiritual, niatnya itu pengen baik, kadang malah mengundang aura negatif. Seperti laku-laku yang salah, seperti membaca mantra, seperti puasa berhari-hari, seperti mengamalkan sesuatu yang sifatnya tidak tahu ujungnya. Jadi hal-hal yang sifatnya Anda belajar keilmuan spiritual pada orang yang tidak tepat, malah mengundang aura negatif dalam diri Anda. Oke, yang keenam, kita itu selalu malas berbuat baik. Jadi faktor keenam ini bisa menyebabkan aura Anda negatif. Kita itu selalu malas dalam hal kebaikan, umpamanya ibadah, umpamanya gotong royong ke masyarakat, umpamanya kita itu membantu teman, umpamanya kita itu silaturahmi, umpamanya kita itu ibadah, umpamanya kita itu semangat kerja. Itu menyebabkan aura negatif dalam diri itu menghinggapi. Jadi Anda itu malas berbuat baik, yang saya contohkan tadi, itu menyebabkan aura negatif banyak. Terus yang ketujuh, Anda itu sering menyakiti orang dengan sengaja. Menyakiti ini dalam bentuk fisik atau dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan. Jadi Anda itu sering memukuli orang, sering memaki orang, sering mengumpat orang, sering ngerasani kalau orang Jawa itu dengan sengaja. Itu menyebabkan aura negatif dalam diri Anda itu banyak. Jadi penyebab paling banyak itu Anda itu ghibah, fitnah, terus itu mengumpat atau menyakiti dengan cara itu berkata buruk, berkata jorok, berkata kasar kepada orang dengan sengaja, baik dari ucap ataupun dari hati dan pikiran. Terus yang ke-8, penyebab yang paling utama, Anda itu sangat jauh dari Sang Pencipta. Jadi yang saya sebutkan di 8 ini sudah saya sebutkan. Jika Anda itu dipenuhi aura negatif yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, Anda itu jauh dari Sang Pencipta. Jika Islam itu jarang ke masjid, jika Kristen jarang ke gereja,
jika Buddha itu jarang ke wihara dan sebagainya. Jadi Anda itu jarang ibadah. Jadi pada posisi ini Anda tidak ingat pada Sang Pencipta, ibadah Anda itu kurang, menyebabkan aura negatif dalam diri itu banyak. Terus yang ke-9, Anda itu menggunakan jimat ataupun benda pusaka yang tidak paham fungsinya. Jadi pada posisi yang ke-9 ini, penyebab aura negatif seperti halnya di faktor ke-5 tadi, penyebab Anda itu banyak aura negatif, Anda itu banyak menggunakan jimat atau benda pusaka yang tidak tahu paham kuncinya, tidak paham fungsi dan kegunaannya, dan pada posisi Anda percaya sepenuhnya kepada jimat atau benda pusaka tersebut. Jadi Anda itu menggunakan jimat atau benda pusaka yang tidak paham kuncinya, itu menyebabkan aura negatif dalam diri itu banyak. Jadi tidak serah pasrah kepada Sang Pencipta, malah percaya sepenuhnya kepada jimat atau benda pusaka. Jadi ini faktor yang 9 yang paling dominan. Sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan aura negatif, tapi dalam wejangan kali ini saya sebutkan 9. Banyak faktor, nanti coba Anda cermati. Yang jelas pada posisi hal-hal negatif atau sikap laku perbuatan atau hal-halnya yang membuat Anda itu tidak baik pasti menyebabkan faktor aura negatif dalam diri itu banyak. Seperti itu saudara-saudaraku, pada wejangan kali ini. Nanti kita bertemu di wejangan-wejangan selanjutnya ataupun halnya wawasan-wawasan keilmuan di selanjutnya. Semoga dengan penyebab aura negatif tadi atau faktor-faktor yang menyebabkan aura negatif dalam diri yang saya sebutkan tadi bisa bermanfaat untuk Anda, dan Anda bisa mengantisipasi dan bisa menjauhi dari hal-hal yang negatif tadi. Semoga aura positif, hal-hal positif, hal-hal keberuntungan, hal-hal kesehatan, hal-hal kerezekian selalu positif ke Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.